dari New York, Amerika Serikat. Kami persilakan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu. Shalom. Terima kasih Ibu Olyanusi. Shalom semuanya. Salam kenal. Shalom Ibu. Saya dari New York. Di sini pagi, di sana malam ya. Selamat malam semuanya. Ya betul. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelum kita... Kenapa? Selamat pagi. Oh ya, terima kasih. Selamat malam Pak. Yuk. Oke, hari ini sesuai dengan tema yang ditulis di flyer, di situ tertulis dipulihkan untuk menuju masa depan sejahtera. Sehingga saya juga menyampaikan dengan flyer yang saya baca. Hari ini saya buka dulu PowerPoint-nya. Dipulihkan menuju masa depan yang sejahtera. Kita tahu bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi berkat. Kita dipulihkan untuk bisa memulihkan. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ini butuh yang namanya pemulihan di dalam hidup kita sebelum kita bisa memulihkan orang lain dan memulihkan dunia. Di dalam hidup kita, pemulihan harus ada di dalam 3 level: roh, jiwa, dan tubuh. Karena kita ini punya ikatan-ikatan di roh, jiwa, dan tubuh. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan dia mendapatkan mimpi, dia melihat semua manusia yang ada di dunia ini ada rantai. Mereka semua ada rantai berbaris, satu dengan yang lain, jadi berbaris, misalnya barisannya begini, ada nomor 1, 2, 3, sampai panjang. Semuanya itu dirantai lehernya. Jadi orang pertama dan orang kedua, rantainya itu ngiket leher satu dengan yang lain, demikian juga dengan kakinya. Dan semua orang seluruh dunia menuju ke neraka, karena mereka menuju kepada kebinasaan. Dan kemudian dia melihat pada waktu Tuhan memanggil nama seseorang, misalnya namanya si Budi. Waktu Tuhan memanggil Budi, maka dia menoleh ke arah suara. Pada waktu menoleh kepada suara itu, yaitu suara Tuhan, maka rantai itu terlepas. Setiap orang yang dipanggil namanya, rantai itu terlepas. Ini berbicara kelepasan di roh. Makanya kita ini dimerdekakan dari manusia yang berdosa, kemudian menerima keselamatan, maka di situ kita dilepaskan dari belenggu dosa, sehingga kita menjadi manusia yang merdeka. Tetapi di penglihatan itu atau di mimpi itu, orang-orang yang sudah mengalami kelepasan, mereka punya hak untuk memilih, untuk mengikuti suara itu, atau stay di tempat, atau tetap berjalan dengan orang-orang yang mengarah kepada kebinasaan. Nah, kita mulai melihat bahwa di dalam kehidupan kita, kita tidak cukup hanya mengalami pemulihan di dalam hati kita mengalami inner healing dan sebagainya, tetapi di level yang sangat penting adalah pemulihan atau kemerdekaan di pikiran. Karena seringkali anak Tuhan, mereka mengalami kemerdekaan, yaitu mereka sudah diambil dari gelap kepada terang, sehingga mereka menjadi orang atau manusia yang merdeka, tetapi belum tentu mereka benar-benar merdeka. Bapak Ibu harus tahu, kita benar-benar menjadi orang merdeka kalau pikiran kita dimerdekakan. Karena ada banyak orang, tubuhnya merdeka, tapi pikirannya terbelenggu. Pikiran yang terbelenggu lebih berbahaya daripada sekedar tubuh yang terbelenggu. Karena Paulus walaupun dia seringkali hidup di dalam penjara, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kegerakan yang dia bawa. Karena penjara tidak pernah memenjarakan jiwanya, tidak pernah bisa memenjarakan pikiran. Bangsa Israel setelah dibebaskan dari perbudakan, mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Mereka dikeluarkan dari Mesir, sehingga mereka tidak lagi menjadi budak orang lain. Menjadi budak berarti mereka tidak merdeka. Tetapi apakah mereka benar-benar merdeka? Tidak. Karena pada waktu Tuhan menjanjikan Kanaan, bahwa nanti di Kanaan mereka punya bangsa sendiri. Mereka bisa memimpin, mereka bisa memerintah, mereka bisa membangun tanpa campur tangan bangsa lain. Tetapi mereka lebih menginginkan Mesir. Jadi pikiran mereka
Jadi pada waktu mereka dimerdekakan, kalau di dalam kekristenan, roh kita dimerdekakan. Kita mungkin juga pernah mengalami pemulihan gambar diri. Kita mengalami atau inner healing. Kita dibebaskan dari trauma masa lalu, dari sakit hati masa lalu, dan sebagainya. Itu belum cukup sebelum kita mengalami kemerdekaan dalam pikiran. Suatu saat ada sebuah kisah nyata, seorang tukang sulap atau magician yang ada di Amerika, sudah lama ya, mungkin tahun 80-an atau 90-an, dia sangat terkenal. Dia waktu itu menantang bahwa dia mengatakan bahwa dia bisa keluar dari penjara yang terkunci, penjara manapun, dan dia menantang itu sehingga ada penjara tua yang terkenal bahwa pintu keamanan, kunci pengaman dari penjara-penjara itu sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin orang bisa keluar dari penjara itu. Orang yang pernah bekerja di penjara itu, mereka memanggil orang ini, magician ini, untuk datang ke penjaranya. Waktu datang di penjara itu, dia sangat percaya diri. Walaupun ada sedikit gugup karena dia mendengar penjara ini kunci-kuncinya sangat susah untuk dibobol. Dia itu ternyata diikat pinggangnya membawa besi kawat begitu ya, untuk membuka pintu penjara. Semua orang sudah datang di penjara itu, semua memenuhi jalanan hanya untuk nunggu orang ini keluar dari penjara. Dia katakan dia bisa membuka penjara dalam waktu 1 jam. Tetapi setelah lewat dari 1 jam, dia belum juga keluar. Sampai dia semakin gugup dan keringatan, dia sangat ketakutan karena merasa malu. Sampai akhirnya sipir-sipir penjara datang di situ dan membuka dengan sangat mudah pintu penjara. Ternyata pintu penjaranya sama sekali tidak dikunci. Kenapa dia sampai tidak tahu bahwa pintu ini tidak dikunci? Karena dari awal yang masuk di dalam pikirannya adalah pintu penjara di situ adalah pintu penjara yang paling sulit dibuka di antara penjara-penjara yang lain. Pintu penjaranya tidak terkunci, tapi pikirannya yang terkunci. Orang Kristen yang sudah dimerdekakan, sebelum pikirannya dimerdekakan, dia belum benar-benar merdeka. Itu sebabnya pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, hal pertama yang Tuhan lakukan adalah mengajar, mendidik mereka lewat hukum Taurat. Mereka diajar cara berpikir, cara hidup, dan sebagainya. Hanya saja orang Israel tidak suka diajar. Pertama kali Tuhan memanggil murid-muridnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengajar, memuridkan mereka. Kenapa? Karena orang percaya pada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis pikirannya dimerdekakan. Karena pikiran baru dimerdekakan setelah mengetahui kebenaran. Makanya firman Tuhan katakan kebenaran yang akan memerdekakan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, pemulihan demi pemulihan hanya akan terjadi pada waktu kita mau dipulihkan cara pikir kita. Masalah hati mungkin dipulihkan. Dulunya tertolak, sekarang nggak tertolak. Dulu kepahitan, sekarang nggak kepahitan. Tapi sebelum pikiran dimerdekakan, kita nggak bisa kemana-mana. Ada kisah nyata lagi terjadi di Amerika juga. Anak remaja diculik. Diculik ini ada seorang pria, ini sudah menikah, tapi memang dia punya kelainan. Dia itu pernah membunuh wanita dan kemudian anak ini juga diculik. Tapi kali ini istrinya berkata jangan bunuh perempuan ini. Dia itu suka memperkosa orang kemudian membunuhnya. Tapi istrinya berkata kali ini jangan kamu bunuh. Jadi perempuan ini sering diperkosa oleh suaminya di hadapan istrinya. Istrinya sebenarnya sakit hati, tapi dia terlalu cinta sama suaminya, dia takut ditinggal. Dan pada waktu suatu saat suaminya ini mikir begini, kalau dibiarkan pasti nanti ketahuan.
kalau dia menculik orang. Akhirnya karena anak ini akan bisa lari dari rumahnya, apa yang dia lakukan? Orang ini tidak memenjarakan dia. Tadinya dipenjara di basement, tapi akhirnya dia nggak memenjarakan dia lagi. Tapi dengan cara apa? Dia membuat sebuah surat yang dia ngomong bahwa surat ini adalah sebuah kontrak mati yang dari perusahaan perbudakan yang sah di Amerika. Ini menipu. Kemudian dia bilang begini, kalau kamu ingin ketemu keluargamu, boleh, tapi harus tanda tangan ini dulu. Setelah tanda tangan ini, kamu menjadi budak perusahaan ini selama-lamanya. Kalau kamu melanggar kontrak, maka semua keluargamu dibunuh. Anak ini karena ingin ketemu orang tuanya, dia menandatangani kontrak itu. Kontrak perbudakan yang katanya ini adalah surat yang sah, legal, padahal hanya tipuan. Tapi perempuan ini percaya. Sehingga waktu ketemu dengan orang tuanya sangat bersyukur ternyata anaknya masih hidup. Mereka tanya, di mana kamu selama ini? Kamu hidupmu seperti apa? Anak ini nggak jawab, dia cuma bilang baik-baik saja. Kenapa dia sampai nggak berani ngomong padahal dia punya kesempatan lari? Karena dia mikir, kalau sampai saya ngomong, kan dia dibilang dia dikasih sesuatu di tubuhnya, sehingga kalau sampai dia ngomong bocorin rahasia, maka ketahuan, maka seluruh keluarganya akan dibunuh. Padahal semua hanya kebohongan. Dan anak ini nggak berani bicara, sampai akhirnya dia pergi lagi dengan penjahat tadi. Dan itu berlangsung lama, sampai dia ke mall pun dia mendampingi pria itu seperti seorang budak. Dan sampai akhirnya istrinya kasihan sama dia, dan dia ngomong bahwa kamu selama ini hanya ditipu. Kontrak itu tidak ada, itu buatan suamiku. Kalau kamu lari, silakan lari. Waktu dia mengetahui kebenaran bahwa dia hanya ditipu, baru dia benar-benar merdeka. Baru dia berani lapor polisi. Dan akhirnya istrinya karena membocorkan rahasia itu, istrinya dibebaskan karena dianggap membantu polisi membongkar kejahatan. Nah, kita mulai lihat betapa bahayanya pikiran yang tidak dimerdekakan. Itu sebabnya kalau saya melayani seseorang dan orang itu terlalu percaya dengan pikirannya sendiri, saya tidak akan berbicara terlalu lama. Saya hanya akan mengatakan, kalau kamu masih percaya cara pikirmu, silakan percaya. Saya tidak mau membuang waktu. Karena yang bisa membebaskan pikiran kita adalah kita sendiri. Siapa yang kita percaya? Atau apa yang kita percaya? Kita percaya firman atau percaya pikiran sendiri? Makanya firman Tuhan berkata, pikirkan apa yang baik, yang sedap didengar. Nah, kita mulai melihat sebuah penjara dimulai dari kebohongan. Iblis dikatakan adalah bapa segala dusta. Senjata iblis yang paling berbahaya bukan panah-panahnya, tetapi mulutnya, karena dikatakan dia pendusta. Itu sebabnya pada waktu kita percaya Yesus, hal yang kemudian kita harus lakukan adalah berubah cara pikir. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20 berkata begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Murid-murid Tuhan atau rasul-rasul diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi. Berikutnya adalah untuk mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Mengajar mereka supaya cara pikir mereka diubahkan. Itu sebabnya kita semuanya gak cukup hanya belajar yang terlalu rumit, tetapi belajarlah yang dasar. Hidup kekristenan, bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara pikir yang benar. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu di sini, di terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia yang lain juga di dalam bahasa Inggris, mereka menulisnya adalah berubahlah cara pikirmu. Berubahlah cara pikirmu. Karena pada waktu kita diselamatkan, level berikutnya yang kita harus alami adalah perubahan cara pikir.
Bangsa Israel dan Musa berbeda. Musa berjalan, dia belajar jalan-jalan Tuhan. Ini saya pernah sampaikan di ibadah sama dengan doa ini, tapi bukan yang di NTT ya, tentang perubahan cara pikir. Kenapa Musa itu berbeda? Karena Musa minta Tuhan diajar jalan-jalannya, sementara orang Israel hanya menginginkan mujizat. Bapak Ibu dapat mendapatkan mujizat, tetapi orang yang kuat di dalam kehidupan pada waktu ada badai adalah orang yang tahu jalan-jalan Tuhan. Karena mereka tahu caranya menyelesaikan masalah, tahu caranya keluar dari masalah. Jadi pemulihan tidak hanya berbicara masalah hati, tapi yang terpenting pemulihan cara pikir. Pertama ya, pemulihan yang pertama tadi ya, kita harus dipulihkan cara pikir. Nah, orang yang cara pikirnya tidak diubahkan, mereka akan berjalan dengan emosinya. Mereka suka berjalan dengan emosi. Makanya orang bijak dan orang bodoh bisa dilihat. Orang bijak, mereka pikirannya, otaknya itu penuh dengan pengetahuan dan hikmat. Itu sebabnya orang bijak selalu kalau bertindak, berpikir dulu, baru bertindak. Sementara orang bodoh adalah orang-orang yang pikirannya belum diubahkan, pikirannya kosong. Itu sebabnya dia dikuasai oleh emosinya. Itu sebabnya orang bodoh selalu bertindak dulu, baru mikir. Ngomong dulu, baru mikir. Marah dulu, baru mikir. Tapi orang bijak yang pikirannya sudah dimerdekakan, mereka mikir dulu baru ngomong, mereka mikir dulu baru mengambil keputusan. Itulah perbedaannya. Makanya antara Musa dan orang Israel berbeda. Orang Israel dikuasai emosinya. Itu sebabnya makanan kurang mereka ngamuk, air kurang mereka ngamuk, selalu dikuasai emosinya. Tetapi Musa karena terus diajar, dia mengalami pembaharuan pikiran, dia menjadi orang yang cerdas. Segala sesuatu dia pikir dulu, baru bertindak. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita model yang seperti apa? Kalau dikuasai emosi, pasti otaknya ada yang kosong atau belum mengalami kemerdekaan. Makanya dikuasai emosi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya tentang seorang bapak yang baru beli mobil Mercy dan anaknya yang masih kecil nyoret-nyoret mobilnya dengan tulisan I love you daddy dengan paku. Ayahnya sangat marah, dikuasai emosi, sehingga kemudian anaknya dipukuli tangannya dan ternyata tangan anaknya hancur dan harus dua-duanya diamputasi. Kenapa? Dikuasai oleh emosi. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, kenapa pikiran harus diisi dengan kebenaran? Kenapa keluarga-keluarga yang hancur, pernikahan-pernikahan yang hancur, pada akhirnya keturunannya, anak cucunya kebanyakan juga hancur pernikahannya? Sebenarnya bukan karena ada kutuk. Ada yang memang ada kutuk, tetapi ada yang bukan karena kutuk. Walaupun diputuskan kutuk-kutuknya, tetapi kalau cara pikirnya tidak berubah, maka perceraian akan tetap terjadi. Karena yang mereka lihat hanya pernikahan seperti itu. Mereka tidak melihat contoh pernikahan yang baik. Dan mereka tidak pernah belajar kenapa ada pernikahan yang harmonis, kenapa ada pernikahan yang hancur. Selama pikiran mereka tidak pernah belajar sesuatu, maka dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang selama ini dibesarkan seperti apa. Bangsa Israel pun karena yang dia lihat selama ini adalah kehidupan diperbudakan, kehidupan menjadi budak di Mesir. Itu hanya itu saja yang menjadi pikiran mereka. Makanya kenapa Tuhan mau didik mereka? Hanya saja bangsa Israel menolak didikan. Nah, ini dibutuhkan kerendahan hati untuk belajar. Itu sebabnya kita kalau belajar gak usah yang terlalu ngeroh-ngeroh, hanya yang ngeroh-ngeroh, tetapi bagaimana cara hidup dan cara berpikir. Yang kedua, setelah kita dipulihkan, kita harus mengalami pemulihan cara pikir. Yang kedua, supaya kita dipulihkan dan bisa memulihkan orang lain dalam segala hal,
adalah penguasaan diri. Jadi hidup kita setelah diselamatkan, kita keluar dari perbudakan dosa, kita dipulihkan masalah hati. The next selanjutnya, kita harus mengalami pemulihan cara pikir. Setelah kita diajar, kita memperoleh kebenaran, sehingga cara pikir kita diubah. Kita juga masuk ke next level, yaitu kita harus belajar penguasaan diri. Kita baca dulu firman Tuhan. Kenapa kok penguasaan diri? Suatu saat pada waktu Kain marah kepada adiknya Habel, di sini dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pada waktu Kain sangat marah, Tuhan hanya berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kita ini firman Tuhan katakan, kita diciptakan untuk bisa menguasai dan menaklukkan segala sesuatu. Pada waktu Kain marah, bukan Tuhan yang menguasai hatinya, bukan Tuhan yang menjaga hati dia, tapi Tuhan berkata, kuasailah kemarahanmu. Makanya kita harus bisa menjadi penguasa atas diri sendiri. Dengan apa? Menjadi orang yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Sepinter apapun kita, kalau kita tidak punya penguasaan diri, kita akan menghancurkan segala sesuatu. Banyak rumah tangga hancur hanya karena kemarahan yang tidak terkendali, emosi yang tidak terkendali. Makanya kita harus menjadi pengelola, bukan hanya mengelola uang. Kita harus bisa mengelola emosi, kita harus bisa mengelola kemarahan. Karena itu adalah bagaimana kita bisa berjalan dengan kuat. Karena Tuhan mau kita ini seperti Yesus. Yesus itu tahu kapan harus ngomong, kapan harus marah, kapan harus menjawab perdebatan, kapan harus menghindari perdebatan. Ini adalah penguasaan diri. Orang yang bisa menguasai dirinya, firman Tuhan katakan, dia lebih daripada orang yang menaklukkan kota. Karena kita semuanya setelah kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan masalah hati, mulai harus dimerdekakan masalah pikiran. Tapi yang ketiga, kita menjadi benar-benar merdeka pada waktu kita tidak bisa diperbudak oleh apapun. Dengan apa? Kita yang menguasai. Pertama, kita adalah orang yang bisa menguasai diri. Maka kita menjadi seorang yang menjadi pemenang, benar-benar dipulihkan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan orang percaya adalah di penguasaan dirinya. Makanya salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Jadi pada waktu kita bisa menguasai diri, kita bisa menang. Kenapa sih Raja Wali bisa menang? Dia bisa menguasai dirinya saat menghadapi badai. Dia bisa menang, dia bisa menguasai dirinya untuk tetap seimbang pada waktu terbang. Demikian juga di dalam hidup kita. Banyak orang tidak mau diajar sehingga cara pikirnya masih terbelenggu. Kemudian setelah dia diajar, mereka tidak menguasai emosinya. Nah, saya sampaikan lagi, kita buka lagi ayatnya. 2 Timotius 4 ayat 5a kata begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Pada waktu kita bisa menguasai, berarti kita tidak dikuasai oleh apapun. Itu sebabnya Paulus berkata, dia tidak mau diperhamba oleh apapun. Kalau kita mau benar-benar merdeka, pertama, hati merdeka, pikiran merdeka. Yang ketiga, tidak ada sesuatu apapun yang memperhamba kita. Baik itu kemarahan, baik itu rasa iri hati,
baik itu emosi, semuanya itu pada waktu menguasai kita, berarti kita masih diperhamba sesuatu, berarti kita belum merdeka. Berikutnya, jadi pada waktu seseorang tidak bisa menguasai dirinya, tadi dikatakan biarlah engkau menguasai dirimu dalam segala hal dan jadilah tenang. Saudara, orang merdeka dia bisa tenang. Orang yang tidak merdeka dia tidak bisa tenang karena dia dikendalikan sesuatu. Orang yang tenang dia bisa berpikir dengan jernih. Bahkan orang yang tenang bisa mendengar Tuhan berbicara. Karena seringkali Tuhan berbicara jauh di dalam roh kita. Itu sebabnya orang yang tidak tenang dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Orang yang tidak tenang dia bisa dikuasai oleh iblis dan orang lain. Contoh, mereka akan mengambil keputusan yang salah. Mereka akan bertindak untuk hal-hal yang salah, yang menghancurkan. Saudara pernah lihat, kalau ada orang yang ingin menipu saudara, atau orang itu mau merampok atau mencuri, nyopet. Orang itu akan mengalihkan perhatian saudara. Saudara dibuat bingung. Dipanggil di sini ibu, terus yang sini juga manggil sehingga saudara konsentrasi saudara terpecah. Orang itu mulai bisa mengambil sesuatu. Kenapa? Karena orang yang tidak tenang dia bisa dikendalikan. Jadi orang yang mau merdeka pada waktu saudara bisa menguasai dirimu, artinya yang mengendalikan diri saudara adalah saudara sendiri, bukan orang lain, bukan iblis. Saudara bisa mengendalikan, saudara bisa tenang, saudara bisa marah, saudara tahu kapan harus menegur, kapan bicara, kapan tidak. Orang tidak bisa mengendalikan saudara. Itulah orang yang merdeka. Makanya ada orang yang dikatakan sumbu pendek, adalah orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Kita akan baca ayat selanjutnya. Waktunya sudah mau selesai. Amsal 12 ayat 16 berkata begini, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya. Tetapi orang bijaksana tidak peduli bila dicela. Orang bodoh kalau tersinggung, saat itu juga menyatakan sakit hatinya. Tapi orang bijak tidak peduli saat dicela. Kenapa? Orang merdeka, orang yang bisa menguasai dirinya adalah orang yang merdeka. Orang yang tidak merdeka atau tidak menguasai dirinya, dia bukan orang merdeka karena dikuasai oleh emosinya. Dia dikuasai oleh kebodohannya. Dia dikuasai oleh kemarahannya. Makanya firman Tuhan katakan orang yang cepat marah itu kebodohan tinggal di dadanya. Jadi kita harus tahu apa arti kemerdekaan. Yang terakhir, orang seringkali tidak punya penguasaan diri. Sekali lagi, masalah banyak timbul dalam hidupnya. Iblis bisa lakukan apa saja dalam hidupnya. Saudara harus tahu, iblis tidak bisa lakukan apapun kepada orang percaya. Segala sesuatu yang terjadi pada orang percaya hanya terjadi karena 3 hal. Kehendak Tuhan, seizin Tuhan, dan seizin kita. Tidak ada iblis bisa melakukan segala sesuatu. Tapi iblis bisa lakukan sesuatu kalau diizinkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak izinkan iblis mencobai kita, ada pintu yang lain, yaitu seizin kita. Pada waktu kita melakukan kebodohan, sebenarnya kita membuka pintu untuk iblis masuk dalam hidup kita. Kita membuka pintu untuk kemalangan masuk dalam hidup kita. Makanya penguasaan diri itu melebihi orang yang menjaga dan memenangkan kota. Terakhir ya, ada sebuah cerita yang terakhir. Orang di dalam Tuhan, sekali lagi, orang yang tidak bisa menguasai dirinya, bisa dikuasai segala sesuatu. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah tes karunia-karunia rohani, karunia motivasi. Di situ ada tesnya, ada karunia belas kasihan, ada karunia kepemimpinan dan sebagainya. Dan tes di situ juga bisa dilihat orang ini dewasa nggak di dalam karunianya. Yang dewasa itu maksudnya gini, dia bisa menguasai dirinya. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia bisa hancur dengan karunianya.
Contoh, orang yang punya karunia belas kasihan, orang yang dewasa, dia bisa menguasai perasaannya sehingga tidak dikendalikan oleh orang lain. Makanya sampai nggak bisa berkata tidak, karena dia bisa menguasai perasaannya. Nah, itu orang merdeka. Suatu saat baru saja terjadi ya, itu kejadian, kisah nyata, ini berita yang nyata. Orang dari Cina sekolah di Jepang dan dia di sana belum ada teman. Ibunya sebenarnya nggak tega, anaknya ini satu-satunya. Kita tahu ya di Cina kebanyakan anaknya cuma satu. Anak satu-satunya sekolah di Jepang dan anak ini kemudian bergaul dengan orang Jepang, yaitu perempuan di Jepang. Perempuan ini, anak ini selalu berbelas kasihan. Nah, belas kasihan pun perlu penguasaan diri. Anak ini punya belas kasihan, temennya itu punya pacar, pacarnya itu keras, suka pukulin pacarnya. Temennya ini, yang Jepang ini, kan ini orang Cina ya, sudah menegur temannya yang Jepang ini untuk meninggalkan pacarnya, tapi dia tidak mau. Ini adalah kebodohan. Kemudian anak ini karena nggak punya uang, dia minta tinggal dengan orang Cina ini. Orang Cina ini tinggal di apartemen. Anak itu tinggal gratis dan makan minum gratis karena anak ini punya belas kasihan. Anak ini sebenarnya ilegal orang Jepang itu karena apartemennya hanya diizinkan hanya satu orang yang tinggal di situ. Nah, suatu saat anak ini yang Jepang ini kembali ke pacarnya, padahal temannya sudah memperingatkan dia. Dan banyak orang juga memperingatkan orang Cina ini untuk menghindari pergaulan dengan perempuan tadi karena perempuan ini juga nggak benar, yang Jepang. Tapi karena belas kasihan dan tidak penguasaan diri, dia membiarkan orang itu di rumahnya. Sampai suatu saat anak ini, perempuan ini kembali ke pacarnya. Dia bertengkar dengan pacarnya karena takut pulang, pacarnya ngomong, "Aku akan bunuh kamu." Anak ini memanggil yang orang Cina ini. Orang Cina itu kemudian menjemput dia, nunggu 2 jam di jalan. Tapi karena belas kasihan dia tetap menunggu. Dan temennya itu kemudian datang ke rumah, baru muncul. Tapi temennya tidak ngomong bahwa pacarnya mengikuti mereka untuk bunuh. Sampai di apartemen, teman yang Jepang tadi berlari ke apartemen, nggak ngomong ke temannya. Tiba-tiba dia kunci kamar apartemennya, sehingga yang dibunuh adalah teman Cina yang sudah menolong dia. Karena pacarnya nggak bisa membunuh yang orang Jepang tadi, pacarnya dia membunuh. Saudara, ada banyak hal kita kurang pengetahuan. Banyak orang berpikir kasih itu berarti sembrono, semua dikasih. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, kasih pun harus ada pengendalian diri. Saudara harus menguasai hatimu, sehingga saudara pun tahu siapa yang harus ditolong dan siapa yang harus diberi ketegasan, bukan gak menolong. Nah, ini yang namanya kita harus mengerti. Pertama, kita dipulihkan masalah hati. Kedua, pikiran. Tapi yang ketiga adalah penguasaan diri harus ada dalam hidup kita. Amin. Jangan lupa subscribe.